He's coming soon. Shalom Alehem. Alehem shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Luar biasa. Yes. Wow. Anak Nuha, Meri. kita itu Sangat istimewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kembali lagi kita saat ini adalah di Sabat minggu pertama di bulan Januari tahun 2021. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru Masehi 2021. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali saya menyampaikan daftar Elohim kita kali ini seperti poster yang sudah saya kirimkan, ya, yang sudah saya kirimkan buat Bapak Ibu Saudara, yaitu pada Sabat saat ini di minggu pertama tahun 2021 saya memberi judul yaitu salah konsep dan salah tafsir. Kita akan baca terlebih dahulu kitab suci kita di dalam kitab Injil Matai atau Injil Matius, Injil Matai pasal yang kedua, ayatnya 1 sampai dengan yang ke-12. Injil Matai atau Matius pasal yang kedua, ayatnya 1 sampai 12. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan menyimak dengan baik. Dan sesudah Yesua dilahirkan di Bethlehem, Yudea, dan pada masa pemerintahan Raja Herodes atau Herodes, lihatlah orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem seraya bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah kepadanya. Dan setelah mendengarnya, Raja Herodes dibuatnya gelisah, juga seisi Yerusalem bersamanya. Dan setelah mengumpulkan semua imam kepala dan para ahli kitab bangsa itu, ia meminta keterangan dari mereka di mana Hamasyah dilahirkan. Dan mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, Yudea, karena demikianlah yang ditulis melalui seorang nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena daripadamu akan tampil dia untuk memimpin. Dialah yang akan menggembalakan umatku Israel. Kemudian Herodes setelah memanggil orang-orang Majus itu, secara diam-diam ia meminta kepastian dari mereka saatnya bintang itu tampak. Dan selaya menyuruh mereka ke Bethlehem, ia berkata, sambil pergi selidikilah dengan seksama perihal bayi itu. Dan segera setelah kamu temukan, laporkanlah kepadaku agar setelah tiba aku pun dapat menyembah dia. Dan setelah mendengar raja, mereka terus berjalan. Dan tampaklah bintang yang telah mereka lihat di timur itu bergerak mendahului mereka. Hingga setelah sampai, dia berhenti di atas tempat bayi itu berada. Dan setelah melihat bintang itu, mereka bersukacita dengan sukacita yang sangat besar. Dan setelah tiba di rumah itu, mereka mendapati bayi itu bersama Miriam ibunya. Dan sambil bersujud mereka menyembah dia. Dan seraya membuka barang-barang berharganya, mereka mempersembahkan kepadanya persembahan emas, kemenyan, dan mur. Dan setelah diperingatkan melalui mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka kembali ke negeri mereka melalui jalan lain. Amin. Nah, saudara, ayat ini seringkali kita baca, bahkan berulang-ulang kita baca. Saya memberi judul tentang kisah ini salah konsep dan salah tafsir. Saya bukan menerangkan tentang kelahirannya, karena ini sudah sering kali kita sampaikan kapan, di mana,
waktunya Yesua itu lahir dan kapan kita harus merayakannya. Jadi ini sudah lewat. Kita sudah meninggalkan itu jauh karena kita sudah tahu. Yang saya garis bawahi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang tertulis dalam kitab suci ini yang begitu dahsyat kalau kita gali dalamnya daftar Elohim kita. Saudara perhatikan, yang pertama saudara, orang Majus itu melakukan perjalanan yang sangat jauh saudara. Bayangkan untuk waktu itu tidak ada kendaraan. Kalau seandainya ada bus saja itu sudah hal luar biasa, apalagi pesawat saudara. Tetapi waktu itu belum ada kendaraan mesin yang seperti itu. Begitu orang mencari kebenaran itu dibutuhkan perjuangan. Jadi nggak gampang asal tahu selesai. Tidak. Tapi dibutuhkan perjuangan yang luar biasa. Perjalanannya itu sangat jauh orang Majus ini untuk mencari dan melihat kebenaran yang ada. Jadi yang pertama saudara, orang Majus ini melakukan perjalanan yang sangat jauh. Bahkan dikatakan ayatnya di sini dari timur. Ya, dari timur dia melakukan perjalanan datang ke Yerusalem. Yang jelas waktu dari perjalanannya itu tidak hanya 1 hari, 2 hari, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang melakukan perjalanan jauh, pasti biayanya banyak. Betul nggak? Coba sekarang saya tanya nih. Orang yang berjalan melakukan kita ini ke Salatiga, dari Kopeng ini ke Salatiga, berani nggak membawa uang 25.000? Berani? Berani nggak? Berani. Karena ongkos dari sini sampai ke Salatiga cuman 5.000 sampai 7.000 lah kalau dari Kopeng ya. Tapi dengan uang yang tadi saya bilang 25.000, berani nggak kita ke Surabaya? Ayo, nggak berani karena perjalanan jauh, harus menyiapkan. Oke, ongkos ke Surabaya 100.000 anggaplah. Berani nggak kita membawa ongkos 100.000 dalam perjalanan jauh? Berangkat dari, masih mikir lagi, nanti di jalan ada pengamen, nanti di jalan haus harus beli minum, betul lah? Harus perjalanan. Apalagi kalau itu tidak naik kendaraan, betul nggak? Saudara yang dikasih. Kalau seandainya saya naik kuda, kudanya pun butuh rumput, butuh minum, betul nggak saudara? Artinya itu untuk mencari kebenaran bukan hanya jauhnya perjalanan, jauhnya yang harus ditempuh, tetapi juga mengeluarkan biaya. Bukan hanya biaya, tetapi juga waktu. Nggak ada orang perjalanan dari sini, coba bayangkan, dari sini Salatiga itu kalau mobil bisa cuma 15 sampai 20 menit. Tapi jalan kaki cukup setengah jam? Tidak cukup, paling tidak 1 sampai 2 jam. Artinya durasi waktunya sudah sangat lama. Belum kalau kembali, perjalanan orang Majus dari timur ke Yerusalem dan kembali nggak mungkin cukup waktu hanya 1-2 hari. Bisa berbulan-bulan saudara. Kalau orang pergi berbulan-bulan nggak mungkin cuman sangunya mepet, betul nggak? Biayanya sangat banyak saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, mengakui bahwa yang lahir adalah seorang raja. Ini nggak gampang, betul nggak saudara? Orang mengakui kelahiran seorang raja itu nggak mudah. Tetapi kitab suci mencatat saudara, di dalam kitab suci ini dikatakan saudara, seraya bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Bayangkan orang yang di sekitar Yerusalem saja nggak ngerti. Tetapi orang Majus yang jauh di sana malah tahu bahwa itu raja. Bayangkan, di mana raja yang baru lahir itu raja orang Yahudi. Ini ada pengakuan yang luar biasa. Mau mengakui bahwa yang lahir itu seorang raja. Nggak gampang loh saudara. Mengakui, apalagi tidak kenal, nggak apa, terus mengakui dia seorang pejabat, apalagi raja saudara. Yang keempat, baru lihat tandanya saja sudah senang. Orang yang nyari kebenaran baru melihat saja loh saudara. Ini belum merasakan, waduh ketemu, baru lihat tandanya saja sudah senang. Saudara yang dikasih, ini adalah dibutuhkan satu kerinduan. Sekarang saya kasih contoh saudara. Seandainya saudara punya anak yang mungkin kuliah atau bekerja di tempat yang jauh.
Saudara dengar kabarnya saja sudah senang apa belum? Kalau sekarang bisa enak, kita bisa video call, betul nggak? Wah, dari Amerika, gimana kabarnya? Baik, saudara. Padahal belum tentu dia udah makan apa belum, ya nggak? Tapi wah, enak di sini, senang, wah, luar biasa. Lagi ngapain? Makan, padahal makanannya kecut, nggak tahu juga. Tapi begitu melihat saja orang udah senang orang tuanya. Saat anaknya dari jauh pulang melihat, waduh, rasa bangganya luar. Ini baru melihat, belum merasakan. Bahkan dikatakan dengan bersuka cita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Perhatikan di kitab suci yang kita baca ini, ya. Dikatakan demikian. Terus saya bacakan. Dan setelah melihat bintang itu, mereka bersuka cita dengan sukacita yang sangat besar. Ini belum melihat Yesua loh, baru melihat tandanya, saudara. Orang yang rindu akan Tuhan baru lihat tandanya. Saya tanya, di sini sudah berjumpa dengan Tuhan siapa? Face to face, ada? Tapi saudara sudah sering merasakan nggak berkat Tuhan? Seneng nggak? Ini membuktikan kita sama. Saya belum pernah merasakan baru melihat Yesus aja belum. Tetapi tandanya itu sudah membuat orang Majus itu berubah. Ini poin yang pertama, saudara. Sekarang poin yang kedua. Perjumpaan dengan Yesua, perjumpaan dengan Tuhan itu harus merubah orang. Kalau ngaku orang pernah berjumpa dengan Tuhan tapi hidupnya nggak berubah, itu berarti bohong. Kalau orang sudah mengaku, saya sudah ketemu, saya merasakan hadirat Tuhan, tapi hidupnya tidak berubah, artinya tidak berubah menjadi hal yang baik. Artinya begitu, saudara. Jadi perjumpaan dengan Yesua itu harus mengubah. Perjumpaan dengan Yesua itu mengubah orang Majus itu menambah kebahagiaan. Itu membuktikan satu, kita lihat ya orang Majus. Begitu ketemu Yesua apa yang dilakukan? Pertama, dan setelah tiba di rumahnya, mereka mendapati bayi itu bersama Miriam ibunya. Dan sambil bersujud, mereka menyembah. Saudara, ini hebat. Lihat bintangnya saja senang. Tapi begitu ketemu Tuhan tersungkur. Makanya kalau orang dijamah Tuhan sampai tidak tersentuh hatinya, belum dijamah, saudara. Karena saya merasakan kalau dijamah Tuhan, sudah kita ini kecil di hadapan Tuhan. Nggak ada yang bisa kita sombongkan, nggak ada yang kita banggakan. Orang Majus begitu ketemu Yesua bukan hanya bahagia, tetapi dia mau bersujud menyembah. Artinya kalau orang yang bersujud berarti dia mau merendah. Amin. Ada nggak? Orang yang bersujud artinya dia mau merendah, nggak ada yang sombong. Hai Tuhan, aku ketemu Engkau Tuhan, kamu Tuhan ya? Enggak, pasti dia Tuhan, Engkau begitu baik. Saudara perhatikan apa yang dikasihkan ilustrasi Yesua antara pemungut cukai dengan orang-orang yang ahli kitab. Dia berdoa, Tuhan, aku tidak seperti mereka yang kau dapati mereka berzina, pemungut cukai. Apakah seperti itu? Yesua tidak katakan. Doanya mereka luar biasa. Tuhan, aku nggak seperti mereka. Apalagi doa kok mencela orang, doa kok menghakimi orang. Tetapi pemungut cukai bilang apa? Tuhan, aku nggak layak, aku orang berdosa, sambil memukul dadanya. Yesua justru membuat orang yang berkenan yang seperti itu. Artinya doa itu dibutuhkan kerendahan hati yang luar biasa. Kemudian setelah bersujud dan menyembah, apa yang dia? Orang yang berjumpa dengan Tuhan nggak pelit lagi. Dia mulai belajar mengasihi dengan sungguh, nggak pernah hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan. Perhatikan ya, dikatakan apa, saudara? Dan sambil bersujud mereka menyembah Dia, dan seraya membuka barang-barang berharga. Saudara garis bawahi kata barang berharga. Bukan hanya barang biasa, tetapi barang yang sangat berharga. Barang-barang yang berharga miliknya ya. Mereka mempersembahkan kepadanya persembahan emas. Emas itu sesuatu yang sangat berharga. Kayak itu, sahaf itu sesuatu yang sangat berharga, saudara. Emas itu sangat berharga karena dia termasuk logam yang mulia, makanya bisa dijadikan mata uang. Salah satunya, saudara. Ini emas, saudara, bisa buat perhiasan. Makanya jangan salah kalau orang biasanya nggak pakai perhiasan. Biasanya nih, begitu pakai perhiasan, yang biasa taruh di dalam baju terus ditaruh di luar. Tujuannya supaya apa? Kelihatan. Biasanya pakai anting, rambutnya ditaruh di sini nggak kelihatan, supaya kelihatan rambutnya diapain? Buka. Ini membuktikan saya pakai anting. Nggak pernah pakai cincin. Begitu pakai cincin pas khotbah kayak saya ini, nih saya pakai cincin. Ya nggak, saudara?
Saudara, artinya supaya menunjukkan anak ini logam, hal yang mulia. Dia mempersembahkan. Orang yang ketemu Tuhan, dia nggak mungkin hitung-hitungan. Kenapa kok konsepnya nggak hitungan? Karena Bapak Yahweh, orang yang memberkati itu pasti diberkati. Orang yang nabur itu pasti akan menuai. Nah, kalau kita menaburnya hal-hal yang luar biasa, kalau kita memberkati, makanya mulut kita yang baik ini digunakan untuk memberkati. Amin. Pasti kalau kita berkati, aku berkati kamu. Orangnya nggak mau terima berkat, berkatnya kembali ke kita. Ya nggak sih? Padahal menuai itu pasti jauh lebih banyak. Orang nabur jagung 1 biji, menuainya 1 tongkol. 1 tongkol itu berbiji-biji. Nah kalau yang kita tabur itu yang baik, menuainya kita yang baik. Tapi menaburnya yang buruk, kembali ke kita jauh bisa lebih buruk. Saudara yang dikasih, ini perjumpaan dengan Yesua itu mengubah, menambah kebahagiaan. Makanya kalau orang di dalam Tuhan itu hidupnya sukacita, tenang. Wis gak kemrungsung, aku gak punya, gak apa-apa. Enjoy saja. Waktunya Tuhan pasti pelihara saya dengan luar biasa. Gak penuh dengan kekhawatiran apa yang akan saya lakukan besok dengan apapun, saudara. Kemudian, nah saya sampaikan kenapa kok salah konsep dan juga salah tafsir. Inilah yang dialami oleh Herodes. Herodes, kitab suci nggak salah tafsir, kitab suci nggak salah tulis, tetapi yang salah yang menafsirkannya, saudara. Perhatikan baik-baik ya. Herodes itu salah konsep dan tafsirnya salah. Perhatikan, saudara ya. Perhatikan baik-baik. Dan setelah mendengar ayat yang ketiga, setelah mendengarnya Raja Herodes dibuatnya gelisah juga seisi dari Yerusalem. Kenapa kok Herodes gelisah? Begitu orang Majus bilang, di mana yang lahir raja orang Yahudi, dia gelisah. Karena takut tersaingi. Orang yang hebat itu orang yang bisa menghargai orang lain untuk maju. Amin. Tapi bukan takut, wah nanti nak dia gini nyanyiin aku dong. Wah itu nak mimpin pujian bagus, nanti aku kesaingan dong. Justru yang bagus, kamu hebat, saya mau belajar. Amin. Artinya ini Herodes ini atau Herodes ini dikatakan apa? Dibuatnya gelisah dan seisi Yerusalem. Dan setelah mengumpulkan semua imam kepala dan para ahli kitab bangsa itu, ia meminta keterangan dari mereka di mana Hamasiah dilahirkan. Artinya Herodes tahu bahwa nanti pasti ada Hamasiah yang lahir. Dan perhatikan ya, dan mereka berkata di Bethlehem Yudea. Benar, kitab suci mencatat. Ini kan menggenapi kitab Mika, saudara. Jadi ini menggenapi kitab Mika bahwa nanti lahirnya di Bethlehem di Yudea. Nah, yang permulaannya dikatakan di sini, ya Yehuda, yang sekali bukanlah yang terkecil antara para pemimpin Yehuda, karena daripadamu akan tampil dia untuk memimpin. Dialah yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah kemudian Herodes setelah memanggil orang-orang Majus itu secara diam-diam ia meminta kepastian dari mereka saatnya bintang itu tampak. Nah ini kitab sucinya sudah mencatat betul, tapi menafsirkannya Herodes atau Herodesnya yang salah. Yang pertama adalah dia gelisah karena takut posisinya digantikan Yesus sebagai raja. Jadi takut posisinya. Berapa banyak orang yang takut posisinya tergeser? Kalau dia gembala, takut gembalanya dirubah, digeser orang. Kalau takut, sehingga banyak di dalam dunia pelayanan persaingan. Takut kalau saya direktur nanti saya diganti orang lain jabatan saya. Kalau saya pejabat saya diganti orang lain. Berapa banyak orang yang takut kalau posisinya tergeser. Termasuk Herodes atau Herodes. Gelisah karena mulai takut. Wah ini kok orang Majus yang orang lain saja bisa tahu ada raja atau Hamasiah yang lahir. Yang kedua, konsepnya salah tahu ya, salah tahu tentang Hamasiah namun salah menafsirkannya. Karena Yesua datang bukan menjadi raja secara lahiriah. Saudara, ini konsepnya. Jadi kalau Herodes ini kan salah menafsirkannya. Benar Hamasiah datang lahir, tapi bukan menggantikan posisinya sebagai raja lahiriah. Dia raja di Israel, bukan, saudara. Inilah menafsirkan. Datang menjadi raja bukan secara lahiriah tetapi rohaniah untuk menyelamatkan umatnya. Jadi datang sebagai raja untuk menyelamatkan umatnya, bukan menduduki posisinya sebagai raja yang ada di dunia ini. Jadi ini konsepnya yang berbeda, saudara. Menafsirkan yang salah. Sebenarnya tahu kitab suci. Karena Herodes ini orang Yahudi, jadinya artinya dia undang ahli-ahli kitabnya orang Yahudi, saudara. Kita lihat. Jadi kita harus tahu, saudara. Jadi Yesua datang itu
itu untuk menjadi raja menyelamatkan umatnya. Nah, secara khusus Israel, makanya Israel itu ditebus. Dia datang untuk menjadi orang Yahudi, Raja Israel untuk menebus. Jadi konsep kita harus pahami lagi. Kalau Israel itu ditebus, makanya kalau kita mengatakan kita ditebus oleh Tuhan Yesus, itu konsepnya nggak pas. Kalau kita ini bukan ditebus, tetapi kita ini dibeli, saudara. Kalau yang ditebus itu Israel. Kenapa? Karena Israel memang miliknya Bapak Yahweh. Kalau miliknya Tuhan, saya beri contoh nih. Saya punya bolpen. Bolpen saya ini hilang. Kemudian ditemu sama Mas Chandra. Nah, kalau saya mau pingin lagi bolpen saya, apa namanya? Saya tebus karena ini milik saya. Sudah betul nggak? Sama Israel itu anak sulungnya Elohim. Jadi begitu dia terhilang ditebus. Nah, berbeda dengan kalau saya pengen punya bolpen yang baru, kayak ke toko namanya nebus apa beli? Beli, karena saya belum punya. Sama kita orang goyim. Ini bukan ditebus, kita dibeli oleh Yesua dengan darah Yesua. Kita lihat ayatnya. Semot pasal 4 ayat 22 atau Keluaran pasal 4 ayat 22. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. We amar el paro ko amar Yahweh beni bekhori Yisrael, dan engkau akan berkata kepada Farao atau Firaun, beginilah Yahweh berfirman, Yisrael adalah anakku, anakku yang sulung. Jadi Yisrael memang anaknya Tuhan. Jadi kalau dia terhilang ya ditebus. Yang menebus siapa? Yesua. Berbeda dengan kita orang goyim. Kita dibeli, kita lihat di dalam kitab 1 Korintium pasal 6 ayat 20. Di situ dikatakan halo bimhir niknetem lachem kabdu et Elohim begufkem, yang artinya sebab kamu telah dibeli dengan suatu harga, karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Artinya begitu kita dibeli menjadi miliknya Elohim. Saya sudah sampaikan kepada saudara, inilah bedanya Tuhan kita dengan yang lain. Kalau dengan yang lain, orang berusaha mencari Tuhan. Tetapi kalau kita bersyukur punya Tuhan, Tuhan yang cari kita. Amin. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kebanggaan yang milih pejabat aja kita bangga, apalagi yang milih Elohim. Ini kebanggaan. Yang milih Tuhan sendiri, saudara. Saudara yang dikasih, kita lihat ayat 1 Korintium pasal 7 ayat 23. Dikatakan bimhir niknetem altisaidu livne Adam, yang artinya saudara, kamu telah dibeli dengan suatu harga. Janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kita dibeli lagi oleh Tuhan. Jadi dibayar, dan belinya itu bukan lunas. Banyak orang yang dibayar lunas, bukan lunas, tetapi cash. Tahu paham maknanya cash sama lunas? Kalau cash kontan, lunas saudara. Jadi sekali selesai. Kalau lunas belum tentu cash. Ada orang ngambil motor tetap lunas, tapi 3 tahun, namanya kredit. Betul nggak? Nah, kita ini tidak dikredit, tapi dibayar tunai oleh Tuhan. Amin. Jadi banyak hal yang kita harus luruskan supaya kita benar. Yang terakhir saudara, niat jahat terhadap Yeshua HaMashiach yang berkata kepada orang Majus untuk menjembah, namun niatnya untuk membunuhnya. Ini salah saudara. Inilah salah konsep yang dinamakan, yang dilakukan oleh Herodes. Herodes ngomongnya apa saudara? Perhatikan, atau Herodes. Ya. Seraya bertanya di manakah dia raja orang Yahudi. Dan ayat yang ketiga, dan setelah mendengarnya Raja Herodes dibuatnya gelisah juga seisi Yerusalem besar. Dan setelah mengumpulkan semua imam-imam kepala dan dari bangsa itu, ia meminta keterangan dari mereka di mana Masias dilahirkan. Dan mereka berkata kepada di Bethlehem Yudea, karena demikianlah tertulis melalui seorang nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukalah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena daripadamu akan tampil dia yang memimpin,
Dialah yang menggembalakan umatku Israel. Kemudian Herodes setelah memanggil orang-orang Majus itu secara diam-diam, ia meminta kepastian dari mereka saatnya bintang itu tampak. Dan seraya menyuruh mereka ke Betlehem, ia berkata, sambil pergi selidikilah dengan seksama pria bayi itu, dan segera setelah kamu temukan laporlah kepadaku, agar setelah tiba aku dapat menyembah dia. Kira-kira seandainya Herodes tadi orang Majus ini jujur ketemu lagi sama Herodes, itu loh bayinya di sana, apa yang dilakukan Herodes? Bener nggak dia sujud menyembah? Tidak, saudara. Inilah niatnya sudah nggak bagus. Dia salah takut tadi, dia bilang takut tergeser posisinya, takut tersaing. Niatnya jahat terhadap Yesua. Niatnya jahat terhadap Yesua Masiah. Makanya dia berkata kepada orang Majus untuk saya mau menyembah dia. Bukan hanya itu saja, tapi niatnya ingin membunuh. Buktinya apa, saudara? Lihat pasal 2 tadi ayat 8, saudara ya. Yang tadi saya baca. Aku ingin datang dan menyembah dia. Kemudian ayat 16, perhatikan. Ini dari 2 yang tadi kita belum baca, ayat 16 ya. Kemudian Herodes setelah menyadari bahwa dirinya diperdaya oleh orang Majus, ia sangat marah dan segera mengirim para utusannya. Dia membunuh semua bayi laki-laki yang ada di Betlehem dan di seluruh wilayahnya, dari yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang telah didapatkan kepastian dari orang-orang Majus itu. Coba, begitu dia tahu, aku ternyata nggak dikasih tahu, semua bayi dibunuh. Ya, ini orang yang punya niat jahat, salah menafsirkan. Oleh sebab itu kita belajar untuk memahami kitab suci hal dengan baik. Kalau kita kurang jelas, tanyakan lebih jelas lagi, lebih dalam lagi makna dan tujuannya. Banyak orang yang kadang membaca sudah selesai, tapi mari kita merenungkan dengan baik, supaya kita tidak salah konsep, kita tidak salah menafsirkan, tetapi intinya kitab suci apa yang harus kita lakukan. Saudara, baik orang Majus maupun orang Herodes, ini pribadi yang berbeda. Orang Majus jauh tidak mengenal. Ini kalau agamanya sekarang ya mungkin Zoroaster. Nah, ini agamanya ini. Orang yang tahu tentang ilmu bintang, saudara. Tetapi dia mau cari kebenaran. Sedangkan Herodes jelas dia orang Yahudi, rajanya orang Israel. Bahkan sampai mau menafsirkan kitab suci saja dia mengundang ahli kitab. Tetapi konsepnya berbeda. Oleh sebab itu sekarang kita tidak memaksakan kitab suci sesuai pola pikir kita, tapi bagaimana kita memahami kitab suci untuk kita merenungkannya. Bapak Ibu dan kasih oleh Tuhan, mari di awal tahun 2021 kita mulai tambah meyakini lagi, mengimani lagi bahwa kitab suci kita tidak pernah salah tulis. Tetapi setiap daftar Elohimnya pasti digenapi dan pasti terjadi dengan luar biasa. Amin. Jadi apapun yang terjadi, kita memasuki 2011 ini berbeda dengan 2021 ini berbeda dengan 2020. 2020 kita memasuki, kita sudah punya mimpi besar. Kalau sekarang ini banyak orang yang berbeda, saudara. Karena di tengah pandemi, tapi justru di tengah kesulitan ini kita akan membuat banyak keajaiban. Amin. Kalau orang yang berjalan dalam tengah kesulitan, maka kita akan menjadi kuat. Tetapi kalau orang yang berjalan dalam kekuatannya terus, begitu menghadapi kesulitan belum tentu dia akan kuat. Oleh sebab itu di tengah kesulitan yang sekarang kita hadapi, jadikan 2021 menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang sukses, orang-orang yang justru sehat di hadapan Tuhan. Amin. Dan tidak perlu ketakutan apa yang akan kita hadapi. Nah, saudara, saya sekaligus promosikan. Besok saya menyampaikan daftar Elohim. Besok saya menyampaikan daftar Elohim yang saya beri judul, makanya usahakan besok bisa ikut live dengan, yaitu Imcha Abba. Mau tahu Imcha Abba? Lihat besok ya, Imcha Abba. Nanti supaya tahu apa itu Imcha Abba, karena dibalik tahun 2021 dalam perspektif makna sesuai huruf Ibrani banyak rahasia yang dibukakan. Ikutin terus pelayanan kita, sukses besar buat kita di tahun 2021 bersama Abba Yahweh. Haleluya. Amin.